Sahabat Demokrasi, saat ini kami bersama Ketua Partai Nasdem yang pertama di Kabupaten Cilacap, Bapak Muhammad Maknun. Betul ya namanya? Muhammad Maknun. Gimana kabar Pak Maknun? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dan sehat. Ya. Boleh flashback ke belakang. Dulu awal mula masuk Nasdem itu ceritanya bagaimana? Ya, dulu sebelum ada Partai Nasdem itu Nasional Demokrat itu Ormas. Ormas ya, Ormas Nasional Demokrat. Yang kemudian saya juga menjadi anggota Ormas Nasional Demokrat. Dan dalam perjalanannya kemudian didirikan Partai Nasdem pada 1 Februari 2011. 1 Februari 2011 ya awal mula ya. Didirikan juga dideklarasikan itu pada tanggal 11 bulan 11 2011. Itu setelah bulan 11 2011 itu deklarasi Ormas. Bukan partai politik. Oh, partainya ya. Setelah lulus Kumham itu. Setelah verifikasi pengurusan dari tingkatan kecamatan sampai dengan kabupaten bahkan ranting, yang memenuhi syarat sebagai partai politik. Pada saat awal verifikasi partai politik Nasdem yang pertama itu ya, apakah Pak Maknun juga sudah aktif waktu itu ikut membantu menyusun pengurus di tingkat kecamatan dan sebagainya? Sudah ikut? Oh iya, kebetulan pada waktu didirikan partai politik ini kan mau tidak mau untuk memenuhi persyaratan sebagai partai politik ini kan harus ada pengurus. Jadi 100% itu di DPW provinsi, ya, 75% di kabupaten dan juga 50% di kecamatan. Nah, untuk memenuhi itu kita itu kebetulan waktu itu masih Nasional Demokrat ini gimana ini siapa nanti ketuanya dan lain sebagainya ini kan. Akhirnya waktu masih proses-proses itu ketuanya belum ada kabupaten. Iya, artinya ya dari pengurus-pengurus Nasional Demokrat itu akhirnya sepakat saling tidak mau jadi ketua. Akhirnya bukan sepakat saling berebut, bukan ya? Tidak, sepakat tidak saling berebut. Justru pada tidak mau. Kenapa mendirikan partai itu juga tidak mudah. Butuh perjuangan, pengorbanan, bahkan keringat dan darah. Saat itu loh ya. perjuangan material, formil semuanya. Iya. Terus bagaimana kok akhirnya Pak Maknun yang dikorbankan jadi ketua? Lah itu karena kita berangkat waktu itu ketuanya DPW itu namanya Pak Siswati Selotipuro. Itu ketua DPW, kami dipanggil ke sana di Wonosobo, ketuanya orang Wonosobo saling tidak mau. Nah, akhirnya yang dipanggil orang berapa? Ke sana ada orang 9 kalau 9. Iya, 9 atau Pak Maknun. Iya, saya dan istri saya ke sana. Wah, ini gimana? Akhirnya pada nggak mau, dilala itu wakil yang jadi wakil saya. Akhirnya Pak, enggak lah Pak Maknun aja. Kebetulan dulu itu ke sana bawa mobil saya juga. Udah Pak Maknun aja. Mobilnya Pak Maknun waktu ke sana ya. Pak Maknun aja. Lah akhirnya mereka sepakat, udah Pak Maknun aja. Orang 9 itu akhirnya bersepakat. Iya, Pak Maknun saja. Saya juga jangan saya di situ kan ada senior itu, Pak Suketi dan lain sebagainya, tokoh-tokoh Cilacap lah, ya. Itu. Oh, udah Pak Maknun. Ya sudah Pak Maknun aja. Ya karena saya tertarik dengan dulu kan masih waktu itu 2010-2011 ini kan perpolitikan ini kan masih seperti itulah, yang kan mengalami. Akhirnya saya dengan slogan restorasi itu saya bismillah tapi bareng-bareng. Ayo kita berjuang, saya siap. Artinya ada kesepakatan dengan teman 9 itu, kita berjuang bersama gitu ya. Bersama. Akhirnya pada tanggal 3 Maret 2011 keluar SK. 3 Maret 2011 SK sebagai ketua. Ya, sebagai ketua. Lengkap nggak ada pengurusnya? Apa ada ya? Sudah lengkap. Di situ lengkap. Terus kemudian karena saya sudah sanggup, saya sampaikan saya ini orang desa, saya juga bukan apa-apa. Sudah, yang penting kita bersama-sama. Ayo kita dirikan partai ini dengan tujuan restorasi ini bisa tercapai.
karena saya dulu tertarik juga dengan restorasi itu. Akhirnya dibentuklah di Kabupaten Cilacap supaya terbentuk, karena persyaratan untuk pemenuhan syarat menjadi peserta pemilu ini kan harus terpenuhi kepengurusan. Di masing-masing tingkatan. Di masing-masing tingkatan harus terpenuhi. Walaupun di sini 50% di kecamatan, tetapi bahwa Pak Surya itu menghendaki sebanyak mungkin gitu. 100%. Oh, diusahakan 100%. Harus 100%. Dari 24 kecamatan yang ada di Cilacap, akhirnya berapa yang terbentuk? 100%. 100% kecamatan ada pengurusnya semua. Dan saat itu untuk menyusun kepengurusan itu kan dulu diverifikasi faktual, anggotanya juga diverifikasi faktual oleh KPU. Akhirnya sukses 24 kecamatan ada ya, walaupun syaratnya cuma minimal 50 gitu ya. Iya. Kemudian biayanya nggak sedikit dong untuk membentuk 24 kecamatan, dari mana? Ya, tentunya kita semua ini ya memang di ART partai itu kan sumber dana partai itu kan diantaranya dari iuran anggota. Makanya jadi pengurus partai ya harus siap berjuang. Walaupun saya tidak punya mungkin sebanyak yang dibutuhkan, tetapi karena niat saya, ya sudah kita bentuk bersama-sama. Alhamdulillah walaupun tertatih-tatih, entah dari mana uangnya dapat. Dan solid ya, 24 kecamatan, iya, solid ya. Solid. Dan setelah terbentuk itu memang ada dana itu dikasih awal itu setelah terbentuk di sekitar 10 juta waktu itu ya, itu sudah jadi. Untuk sekabupaten. Iya, untuk kepengurusan itu. Ya kita syukuri. Mungkin sebagai ucapan terima kasih ya, ini udah terbentuk gitu ya. Itu pun untuk membentuk nanti di bawahnya desa, nanti gitu. Desa itu harus terbentuk dan itu harus diverifikasi. Makanya ketika saya waktu itu kok tidak percaya juga bisa ya saya dan teman-teman ini bisa yang bukan backgroundnya partai gitu ya. Iya, bisa mendirikan, bisa bersama-sama lah mendirikan partai ini menjadi partai yang politik memenuhi syarat ya? Yang memenuhi syarat dan sebagai peserta pemilu. Dan alhamdulillah waktu itu ketika diverifikasi faktual ke desa-desa anggota kita kan juga tidak hanya pengurus saja, kita harus punya anggota. Memenuhi syarat semua ya? Alhamdulillah. Mayoritas gitu. Saya masih ingat waktu itu kita menyerahkan anggota ke KPU yang untuk diverifikasi itu terbanyak boleh dicek di KPU. Oh, jumlahnya terbanyak ya? Iya. Syarat minimal berapa ini lebih banyak gitu? Banyak, ya? Saya bisa menyerah sekitar 2.500 sekian lah untuk persyaratan iya. Itu diverifikasi langsung. Ke desa-desa, didatengin ke rumah-rumah kalau dulu. Akhirnya setelah terverifikasi Nasdem menjadi partai, kapan pertama ikut pemilu? Tahun pemilu 2014 ya. Apakah Partai Nasdem caleg-calegnya, kalau partai baru kan biasanya angel ya cari caleg, iya nggak, ngalamin nggak? Nasdem gimana? Full nggak calegnya? Apa masih full? Dan saya tidak begitu sulit. Ya, alhamdulillah kita terpenuhi lah, kuota 50 di Cilacap terpenuhi semua. Nggak ada yang kosong ya, full ya. Dengan terpenuhi 30% kuota perempuan terpenuhi. Perwakilan perempuan. Kemudian pada pemilu pertama sebagai partai politik sudah sukses menyusun caleg successful. Kemudian hasilnya waktu pemilu pertama bagaimana Pak Manun hasilnya? Ya alhamdulillah bahwa kita waktu itu tiap dapil ada terisi pemilih maksudnya. Oke, ada pemilihnya. Ada ya. pemilihnya dan itu merata suaranya. Hanya satu kabupaten itu hampir 30.000 sekian sebenarnya suara Nasdem. Ya. Iya 2014. Makanya saya juga bersyukur kok, tapi belum ada yang bisa masuk. Oh, karena suaranya terpecah-pecah ya. Iya, dan merata 30.000 tapi juga 24. Iya, coba kalau ngumpul di suatu. Iya. Kalau misalkan di sini ngumpul sama di dapil 2 misalkan ya dapat 2. Tapi itu sudah suatu kebangkitan ya, karena partai baru sudah mendapat suara banyak. Kemudian Pak Manun jadi ketua sampai tahun berapa? Ya, kita 2 periode 2011 sampai kalau nggak salah itu kan ya 2011 sampai 2020-an. Oh, itu 2 periode ya? 2 periode. Baru selanjutnya digantikan Bu Ami.
Bu Ami berarti jadi ketua tahun berapa itu? Ya setelah saya. Setelah Pak Maknun ya. Berarti rentang waktu yang cukup lama ya. Ada pengalaman menarik nggak di dinamika itu? Mungkin jenengan pernah, wah saya pernah mendapat dukungan support sangat besar dari siapa, atau pernah dicaci maki oleh siapa karena kalah partainya gitu. Pengalaman itu mungkin yang lebih penting nih bagi pemirsa. Ya, pengalaman saya nikmati itu menjadi ketua partai, mendirikan partai dan juga memperjuangkan partai, saya nikmati. Saya bisa berpartisipasi. Jadi yang seperti itu tidak pernah saya ingat. Yang saya ingat adalah kebaikan teman-teman. Makanya saya dulu itu selalu sambangi pengurus-pengurus dengan harapan apa? Kita menjalin hubungan emosional dengan teman-teman pengurus. Itu yang nomor satu. Sebenci apapun, misalkan saya tidak benar, ya diomong baik, benar. Dan saya terima lapang dada. Dan saya juga tidak pernah saya bicara bahwa aku ketua gini, tidak. Ketika kita memang di kantor kamu, ya ayo natani bareng kursi satu. Dan saya suasana juga egaliter kesamaan ya. Ya, yang saya tanamkan kepada teman-teman dari awal adalah jangan lari dari slogan restorasi. Kenapa? Makanya saya dulu boleh ditanya dengan teman-teman ketika saya rapat undangan jam 10, saya setengah jam sebelumnya insya Allah sudah di tempat dan sudah saya siapkan. Dan kalau belum pada datang, kita mulai. Ya belum datang ya sudah. Akhirnya suruh segera nyusul. Iya. Tidak mengorbankan yang datang tepat waktu gitu ya. Tidak. Jadi ya itulah, tidak perlu harus digerak-gerak. Enggak. Artinya ketika kita mulai dari awal gini kan nanti akan menyesuaikan dengan sendirinya. Pemirsa, ini pesan yang sangat luar biasa dari Pak Maknun. Jangan mengorbankan yang datang tepat waktu demi mungkin kumpul banyak, yang nunggu yang telat ya, kasihan yang sudah tepat waktu ya. Itu ditanamkan ya. Ditanamkan seperti jenengan tadi mau datang ke sini jam 15.30. Saya kurang seperempat jam sudah di sini. Sudah siap. Saya sudah. Kenapa? Jangan kopinya juga sudah siap. Iya, ini nggak apa-apa sih sebenarnya, hanya kebiasaan saja. Komitmen ya, saling menghargai waktu. Saling menghargai waktu. Kemudian Pak Maknun, dulu pergantian ketua prosesnya kayak musyawarah. Kalau yang pertama kan kumpul-kumpul bukan ya. Kalau yang udah jenengan ke berikutnya udah proses apa dapat kayak gitu aja, udah kamu lah gitu, apa gimana prosesnya? Enggak juga. Waktu itu saya dipanggil siapa? DPW ya. Pak siapa dulu DPW? Pak Setio Maharso. Kang, ketuanya gentenan apa Kang? Oh gitu ya. Oh iya, enggak apa-apa. Saya sangat senang. Okay. Saya legowo. Kenapa? Karena memang harus ada kaderisasi. Saya legowo. Jenengan diundang ke sana khusus atau pas ada acara? Ya, pas ada acara ya. Tapi diundang berdua, waktu itu ngobrol berdua. Apa ada teman lain waktu menyampaikan itu? Ada temannya. Ada pembicara. Menyebutkan nggak nanti diganti siapa? Oh iya. Ya akan baik, itu lebih bagus. Mudah-mudahan juga lebih bagus. Ada terus Pak Maknun mau minta dia, saya nggak minta. Dari dulu saya nggak pernah minta jabatan. Saya itu menganggap bahwa keluarga besar Nasdem adalah ya keluarga semua ya. Dan beliau sudah berkontribusi besar terhadap partai ini dengan beliau nyalek di DPR RI. Ini kan juga menambah suara juga. Waktu Mbak Ami nyalek itu jenengan masih ketua ya? Ya, saya masih ketua. Dia nyalek di pusat ya? Pusat. Tapi belum jadi ya Mbak Ami ya? Belum. Yang jadi siapa waktu itu? Yang jadi Pak Sugeng. Oh Pak Sugeng, Mbak Ami belum jadi ya? Jadi ya itulah, kita dulu karena apa ya, saya selalu fair dengan teman-teman. Siapa caleg yang pengen didampingi saya? Terus saya keliling Pak. Kalau kampanye gitu ya? Iya, saya sosialisasi dampingi caleg-caleg ke dapil-dapil. Ada yang iri nggak? Oh itu didampingi, saya enggak. Gitu. Oh enggak, karena saya membuka siapa? Ya, siapa yang mau didampingi sini? Gitu. Padahal dulu, untuk membuat dulu kan surat apa istilahnya STTP apa ya? Iya, surat tanda pemberitahuan. Sosial kampanye itu kan harus ada. Wah, dan itu melelahkan sekali, makanya waktunya itu sangat terkuras. Apalagi kenapa harus diterima 7 hari misalnya. Iya, kita belum punya
admin. Nah, kalau punya admin dari mana? Keuangan partai belum ada misalkan. Ya. Jadi ya itulah makanya dinamika itu dulu ya. Itu harus dijalani dan alhamdulillah ya dijalani dengan baik, dijalani dengan ikhlas. Kuncinya ya itu aja lah. Soal jadi dan tidak jadi itu kan ya kita penang usaha, tetap saja Tuhan yang menentukan. Pak Mahnun pernah juga nyalek, yaitu yang pemilu tahun berapa? Saya di tiap pemilu nyalek. Nyalek ya memang ya. Karena 2014 nyalek. 19 juga nyalek. 24 nyalek. Oh berarti memang kader-kader ya harus berjuang ya membesarkan partai ya. Pengalaman yang paling berkesan nyalek yang tahun berapa? Mungkin ada yang berkesan kampanye nganti pucrit gunung lah, kejadian-kejadian. 2014 ada cerita apa itu? 2014 itu ya memang benar-benar kita terlalu pede juga, sudah pede, kita kan sudah sosialisasi kemana-mana, ya kita dampingi kemana, kita sudah berikan program apa dan sebagainya, itu banyak sekali program dari Partai Nasdem dan disupport dari Partai Nasdem itu banyak sekali kegiatan-kegiatan di Agustusan lah, di apa itu kita bantu. Yang 2014 berarti awal itu ya, awal iya, dan semuanya itu semangat. Berarti jenengan sebenarnya sudah pede. Nasdem punya suara ya, iya, karena begitu. Kira-kira digrogoti siapa itu? Kok bisa yang sudah dekat dengan kita, sudah kita garap bahasa politik ya, sudah kita garap, kok dicolong siapa Pak? Enggak ada yang nyolong, mungkin program yang lain itu lebih bagus. Sangat bijaksana pemirsa, program lain lebih bagus. Tapi sebetulnya dengan kiprah yang begitu booming kemana-mana, sebenarnya agak percaya diri ya, dapatlah anggota DPR lah ya. Pak sangat percaya diri. Kenapa? Karena ya itulah gerbong yang sudah ada lokonya, sudah jalan. Ya sudah jalan satu, struktural sudah terbentuk semuanya. Terus sosialisasi sudah kita jalankan. Walaupun zaman dulu itu kan belum seperti sekarang untuk media sosialisasinya ya. Tidak sekarang, artinya bahwa membangun emosional itu memang tidak mudah saat itu, dan itu bisa kita lalui. Membangun kebersamaan ya. Menuju perubahan, ternyata ya itu kembali kita hanya pedang berusaha. Pak Manon, yang ketua pertama sempat 10 tahun. Kalau memandang ketua kedua, ketua ketiga, ada beda-beda gaya bagaimana yang mungkin kan bisa evaluasi nanti. Ini kan kita terbuka aja ya. Mungkin beda-beda gaya apa? Mbak Ami gayanya apa? Mas Cahyo gayanya apa mungkin? Ya saya secara umum saja bahwa semua pimpinan partai politik itu ingin membesarkan partainya. Jadi terkait dengan gaya cara itu kan menjadi karakter masing-masing. Artinya saya tidak ada hak untuk menilai itu. Kenapa? Saya juga belum tentu lebih baik dari mereka. Ini yang diajarkan oleh restorasi. Itulah restorasi. Apa sih itu restorasi? Yang saya jelaskan, restorasi adalah yang disampaikan Pak Surya itu kembali kepada jati diri bangsa. Jati diri bangsa, yaitu kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan partai ini didirikan tidak harus sama dengan partai yang lain. Kalau sama ngapain didirikan? Itu filosofinya Pak Surya awal. Makanya artinya pengurus maupun anggota ya harus punya sikap seperti nilai-nilai Pancasila yang ditunjukkan gitu ya. Jadi sebelum merestorasi Indonesia, restorasi diri sendiri. Restorasi diri kita sendiri, dan jangan pernah menilai orang lain terkait benar atau buruk atau salah atau kekurangan, jangan, karena kita belum tentu lebih baik dari mereka. Jadi ya itulah yang saya kedepankan adalah bagaimana kita bisa memfungsikan yang menjadi slogan, yaitu apa? Restorasi. Yang kedua adalah kolektif kolegial. Artinya ketika kolektif kolegial ya jangan alergi kritik, jangan alergi perbedaan, karena dari perbedaan itu kan bisa menciptakan hasanah yang lebih baik. Itu dulu saya juga pernah bilang, kau boleh hina saya, kau boleh icak saya, tapi jangan pernah kerdilkan partai saya, karena
Pak Maknun, Anda sikap dan berbicaranya sudah sangat-sangat negarawan. Apakah memang dulu dilatih Nasdem melatih kadernya sehingga punya sikap negarawan yang seperti disampaikan tadi? Ataukah dulu ada pelatihan? Betul, benar sekali bahwa Nasdem itu melakukan itu, Intek dan lain sebagainya itu. Nilai-nilai itu. Nilai-nilai itu karena apa? Menjadi restorasi ini kok toladan dulu lah. Ya tidak perlu kita harus ngopiak-ngopiak dan lain sebagainya. Kasih toladan orang sekarang. Menjadi pemimpin ya sedapat mungkin kau kasih toladan apa yang bisa kau tunjukkan kepada masyarakat dan kepada pengurus dan juga teman-teman. Karena saya manusia biasa banyak kekurangan, makanya saya dengan teman-teman ini seperti apa ini harus karena apa? Saya pasti banyak kekurangan. Makanya saya tidak bisa harus memutuskan sendiri. Bersama-sama ya. Harus bersama-sama. Nah, itulah pentingnya restorasi, Bapak ya. Nilai-nilai Pancasila ya. Misalkan ada Intek ataupun ada undangan dari DPP yang melibatkan banyak orang. Ini saya cerita, banyak orang pernah 2 bis atau 3 bis ke Jakarta. Itu boleh ditanya teman-teman, ketika sampai di sana apa yang saya cari pertama sekali? Mereka harus kita kasih makan. Nomor 1 dilayani dulu. Harus dilayani. Dan itu kalau konsumsinya jauh, saya mikuli itu. Untuk apa? Ngasih teman-teman. Luar biasa, Pemirsa. Itu benar. Ini ketua pemirsa, tapi betul-betul pelayani ya. Iya, boleh ditanya teman-teman. Wah, saya tak pikuli itu. Urusan saya nanti. Yang penting saya kasih melayani teman-teman. Ya. Iya, teman-teman. Karena apa? Katanya saya ketua, saya orang tua. Ya harusnya itu dulu, tanggung jawab dulu itu. Nah, jadi enggak ada lah istilahnya Pak Manu ketua perintah, enggak. Kalau hanya ketua kepengennya perintah, ya nang pasar kayak gitu. Ketua mengambil kebijakan sendiri, ya nang pasar ya kayak. Jadi itulah ciri-ciri negarawan yang dipraktekkan ya, berkorban demi anggota, tidak memutuskan sendiri, itu salah satu restorasinya di situ ya Pak Manun. Pak Manun, mungkin ada pesan-pesan nggak buat pengurus Nasdem yang sekarang, bagaimanapun juga jenengan kan pionir yang dulu di awal bahkan dari membentuk partai, berjuang di pemilu 1, 2, 3. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Nasdem yang sekarang nih? Iya, saya berharap bahwa teman-teman Nasdem ini jangan sampai lupa terhadap tujuan berdirinya partai ini, cita-cita partai ini, dan juga harus paham tentang restorasi agar supaya apa tujuan partai ini bisa tercapai. Karena hanya melalui partai politik inilah kita bisa memberikan sumbangsih terhadap masyarakat bangsa dan negara. Itu ya. Alhamdulillah, semoga Nasdem ke depan lebih baik. Amin. Seandainya ada internal panjenengan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai restorasi yang digaungkan Pak Surya Paloh, apakah jenengan akan diam atau mengkoreksi internal? Ya itu tadi saya katakan bahwa kita kalau memberikan saran, kalau tahu, kalau diterima sih alhamdulillah, kalau tidak itu kan menjadi hak pribadi yang harus kita hormati. Jadi menjadi pimpinan partai atau menjadi kader yang sudah lama, kalau ada yang memang kurang benar, kadang pribadi orang kan lain-lain, kadang diberikan masukan ada yang manut, ada yang suka, dan juga justru sebaliknya justru apa Manun ini terlalu banyak teori, terlalu banyak menasehati supaya benar-benar ada yang seperti itu. Terus malah, apa saya kayak gitu ya? Iya, ya saya jawab ya alhamdulillah. Artinya kewajiban saya sebagai sesama muslim itu sudah gugur, sudah mengingatkan. Terus sebagai pendiri partai ataupun masih dianggap kader partai, ya kita senior ingin ya, partai ini agar harus lebih baik, harus lebih baik. Jangan sampai bahwa sekarang di era yang sekarang ini dengan begitu banyaknya media yang untuk kampanye dan lain-lain tidak lebih baik, harus lebih baik. Itu permohonan saya kepada elit-elit partai, itu harus lebih baik sekarang. Karena apa, partai ini sudah lama. Artinya harus bisa mengoreksi, mengevaluasi kekurangan-kekurangan sebelumnya untuk menjadi pembangkit yang akan datang supaya lebih baik, seperti itu. Alhamdulillah. Ketika dari partai politik itu tidak melakukan evaluasi, ngapain? Di situ kan ada kaderisasi, makanya penting ini pemerintah sudah bagus memberikan dana bantuan politik untuk parpol yang parlemen ya. Iya,
itu kan diberikan bantuan politik, dana yang tidak sedikit itu. Diharapkan apa? Pengurus partai itu memberikan edukasi kepada masyarakat agar supaya masyarakat tahu tentang politik, pentingnya politik. Jangan politik digunakan hanya untuk kekuasaan semata, tetapi bahwa di sana ada tugas pokok yaitu apa? Mensejahterakan masyarakat. Itu yang nomor satu ya. Itu nomor satu. Ya, saya berharap juga masyarakat ini juga harus mengevaluasi partai-partai politik dan juga produk-produknya. Produk-produk partai politik apa sih? Yaitu anggota dewan, termasuk anggota DPR, perundang-undangan ya, pimpinan eksekutif. Karena apa? Partai politik adalah alat satu-satunya, kedua karena ada independen boleh, karena presiden, wakil presiden, gubernur, bupati dan wali kota politik itu didaftarkan dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Produk politik lah ya. Produk politik mestinya diberikan kepada partai politik ini loh. Ketika memang kursinya ini sih ya signifikan, mestinya partai politik ya harus bangga dengan kadernya sendiri, dicalonkan. Agar supaya apa? Mencalonkan itu kan agar ada force control. Misalnya kita nyalonkan bupati. Ini andai lah. Ini sendiri pendapat saya. Bisa dikontrol gitu ya. Iya, kita mengusulkan Pak Cahyo ya. Mengusulkan kadernya sendiri, saya nggak nyebut nama. Loh, kita kan harus bangga. Artinya apa? Bahwa partai politik itu benar-benar sungguh-sungguh untuk memperjuangkan masyarakat. Karena hanya lewat itulah kita bisa menjalankan idealisme partai. Berpartai kan membangun idealisme. Iya toh? Membangun idealisme. Jadi ketika tujuan partai ini untuk ya udah kita angkat pejabat-pejabat politik itu dari kader partai. Artinya pengkaderan ini berhasil pendidikan politik. Karena mereka sudah ditanamkan cara bertemu dengan pejabat, petani dan lain sebagainya, semua unsur di pasar. Komunikasinya sudah bagus ya. Sudah bagus. Cara berjuang. Ya, artinya apa? Ketika menjadi pejabat, dia sudah punya komitmen, ya, punya doktrin dari partai, toh. Jadi dia akan mengikuti apa arahan partai. Ketika melenceng, yang menilai itu kan pengurus partai dan anggota partai ini masukan lewat ini, ditegur, kamu ini yang ini, terus ada masukan, ini kebijakan seperti ini kan harus jalan. Nah nanti masyarakat menilai, oh iya ya ternyata yang dipimpin partai itu menjadi pejabat politik ternyata hasilnya baik. Baik. Artinya apa? Produk partai itu bagus. Partai politik menjadi dipercaya ya, nantinya pemilu menjadi nilainya bagus lagi. Nah itu harus menanamkan itu. Ya, itu luar biasa pemirsa, ini kita nggak sia-sia ini bicara dengan senior Partai Nasdem. Makanya saya berpesan Pak Bahtiar, ini saya berharap ini di Cilacap itu banyak sekali orang yang tahu figur-figur politik yang itu. Saya berharap mereka masuk partai politik agar supaya Pak suaranya bisa didengar. Ada harapan pemilu pilkada besok lancar, sukses dan sebagainya, mungkin disampaikan bagaimana? Iya, apapun hasilnya, jadi pilkada ini ya berjalan dengan aman, tentram, tanpa halangan suatu dan menciptakan pemimpin yang memang peduli terhadap rakyat, tidak alergi dengan kritik, merangkul semua komponen. Karena ketika menjadi bupati itu bupatinya seluruh Kabupaten Cilacap. Oke, terima kasih Pak Manon, luar biasa yang sudah 10 tahun lebih ya menjadi ketua ya. Ini menjadi pengalaman berharga untuk kita pemirsa. Semoga pilkada ke depan lancar, sukses seperti yang tadi disampaikan Pak Manon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.